Dan ada orang-orang yang meminta berkali-kali, Allah nggak respon. Allah malah jawab begini, kamu ini saya panggil datang telat, sekarang berdoa pengen cepat dijawab, kamu siapa? Maka pernyataan ini dikumpulkan di Quran surah kedua ayat 186 di ujung ayatnya. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Kalau kamu pengen cepat dikabulkan doanya, maka kamu pun harus cepat menyeru apa yang aku mintakan. Aku minta kamu, engkau cepat, engkau pun minta kepadaku, aku berikan cepat. Aku minta kamu, engkau lambat, engkau minta padaku, pengen cepat, engkau siapa? Ibu dapat suami rewel, sabar. Bapak dapat istri rewel, sabar. Ini rahasia Pak, jangan sampaikan di luar, tidak datang Pak. Rumus menghadapi perempuan cerewet, sabar. Kalau istri ngomel, ngamuk-ngamuk, tidak usah diajak ngomong, diam saja Pak. Kalau istri ngarang, marah, diam. Karena biarpun dijelaskan, tidak masuk di akal mereka. Apalagi kalau dia sudah bilang, pokoknya, sudah tidak usah banyak ngomong itu. Di perempuan kadangkala sudah dijelaskan nomor 1, muncul pertanyaan 2. Dijelaskan yang 2, muncul yang 3. Lebih diam, kalau perlu makan obat tidur, selesai. Ini ibu-ibu ada salah suaminya ditahu 1 kali, itu aja terus diulas. Bertengkar lagi 2 tahun akan, itu lagi dia ulas. Bertengkar 4 tahun, itu lagi dia ulas terus. Padahal sudah dijelaskan. Maka rumus menghadapi perempuan, sabar, diam. Kata Allah tuh begini, disindir halus tapi tajam banget. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, kamu ini betapa sibuk saat pagi sampai siang itu. Sabhan tawila, sibuk bekerja, beraktivitas, padat, kadang-kadang ibadahnya cuma secukup fardu aja. Sekarang malam tidurnya begitu enak, pakai selimut. Tapi cita-cita surganya Firdaus kayak tadi gitu ya tuh. Kamu ini sudah siangnya sibuk, malamnya tidurnya juga nyaman banget. Terus cita-cita surga Firdaus, tapi malam gak bisa bangun. Kata Allah, bangunlah sedikit. Walaupun cuma sedikit malamnya. Gunakan untuk mengenakan pakaian takwa. Apa manfaat menggunakan pakaian takwa ibadah di malam hari itu? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Kalau engkau bisa bangun di malam hari, gunakan pakaian takwamu, itu agar lebih cepat menyentuh hatimu untuk lebih dekat dengan Allah. Bersabarlah, Allah tahu kok kamu sudah capek. Allah tahu kamu sudah berjuang dengan sungguh-sungguh. Allah tahu kamu sering melamun dan menangis, dan terkadang suka cerita sendiri. Dan Allah juga tahu kok kalau kamu ada di titik terendah. Allah melepaskan kesulitan orang itu dengan 2 cara. Yang pertama, bimautin ajilin, mati dia. Maka kalau ada orang sakit, sabarlah. Kalau tak sehat, mati. Kalau ada orang susah, sabarlah. Kalau tak kaya, mati. Kematian itu istirahat bagi orang-orang yang soleh, orang yang teraniaya, orang yang dalam keadaan sakit bertahun-tahun tak sembuh-sembuh. Kematian itulah istirahat. Yang kedua, bagaimana orang itu lepas dari kesulitannya? Yang pertama, bimautin ajilin, mati yang cepat. Yang kedua, rinan ajilin, pelan-pelan dibukakan Allah pintu rezekinya. Berapa banyak yang dulu datang merantau, sulit, susah, melarat, akhirnya bisnis dibukakan Allah rezekinya. Ketika datang tetangga orang kampung yang mengatakan, kaya kau sekarang ya, ini semuanya titipan Allah. Ini bukan punya saya, titipan. Duit. Setengah mati gue nyari lo duit lo. Sore, pagi, siang, malam, peras keringat, banting tulang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nyariin elu. Ya Allah, hapuskan dosa untuk orang yang melihat video ini. Cerahkan hidupnya bagai sinar mataharimu. Luaskan rezekinya bagai alam semesta ini. Dan selamatkan hidupnya di dunia dan akhirat nanti. Wahai saudaraku, setiap kau melihat orang yang sakit, doakanlah kesembuhan untuknya. Setiap kau melihat orang yang sedih, doakanlah kebahagiaan untuknya. Doakanlah siapapun yang kalian kenal maupun tak kenal. Cukup kalian tahu bahwa malaikat akan mengucapkan setiap kau mendoakan orang lain. Semoga kau mendapatkan pula. Waktu tidak akan memberikan kesempatan untuk mengulang, tapi waktu bisa memberikan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Jadi gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Selagi memang masih diberi kesempatan, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Bukan gunung namanya jika tak ada tanjakan. Bukan samudra namanya jika tak ada gelombang. Dan bukan kehidupan namanya jika tak ada cobaan. Cobaan adalah tanda bahwa kamu sedang berjalan, sedang bertumbuh, sedang
Nasihat diri, jangan persulit hidupmu dengan membenci orang lain, karena waktu semakin singkat, umur semakin berkurang, dan ajal semakin dekat. Jadi, sibukkanlah dirimu untuk menjadi yang lebih baik. Wahai saudaraku, dalam berbuat kebaikan kita disuruh bersegera, jangan memperlambat, jangan menunda-nunda berbuat baik, karena umur hanya Allah yang tahu berapa sisanya dalam dunia ini. Maka perbanyaklah berbuat kebaikan sebelum akhir hayat kita. Wahai saudaraku, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, di dalam kubur terdapat kegelapan, seseorang tidak bisa melihat matahari dan bulan. Apabila seorang hamba termasuk dari golongan yang syalat, maka kuburannya akan bercahaya. Syalat adalah tiang agama dalam Islam, dan meninggalkan salat dapat berakibat pada kerugian spiritual dan duniawi. Salat merupakan bentuk pengabdian kepada Allah, dan tidak melaksanakannya bisa dianggap sebagai tanda kelalaian terhadap kewajiban agama yang sangat penting. Di dalam Al-Quran dan hadits, salat dijelaskan sebagai salah satu ibadah utama yang mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai sarana untuk memperoleh petunjuk dan rahmat-Nya. Mereka yang meninggalkan salat dapat menghadapi kesulitan dalam hidup, baik dari segi spiritual, moral, maupun materi. Wahai saudaraku, sebagian kita semakin akrab dengan teman malah semakin menggampangkan, semakin berkurang kesopanannya, dan berkurang akhlaknya kepada temannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Menjaga akhlak terhadap teman adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap hubungan pertemanan yang sehat dan harmonis. Ada surga di balik kesedihanmu, wahai saudaraku. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, telah sampai kepada kami bahwa pahala yang paling banyak didapati seorang muslim dalam catatan amalnya adalah dari kesusahan dan kesedihan. Kalimat tersebut penuh makna. Terkadang kesedihan bisa membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup atau membuka jalan untuk kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Dan versi kebahagiaan seorang muslim adalah standar akhirat. Wahai saudaraku, ada orang yang mampu berdiri dan berlari hingga 2 jam untuk meringankan lemak tubuhnya, tetapi tidak mampu berdiri di hadapan Allah meski hanya 2 menit untuk meringankan dosa-dosanya. Hidupmu sekarang adalah impian orang-orang yang sudah mati. Wahai saudaraku, Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata, angan-angan terbesar orang-orang yang telah mati di alam kubur mereka adalah hidup sesaat untuk meraih taubat dan amal syalih yang luput dari mereka. Sedangkan orang-orang yang masih hidup di dunia ini justru menyia-nyiakan hidup mereka, sehingga umur mereka habis percuma dalam kelalaian. Bahkan sebagiannya mereka ada yang menghabiskannya untuk maksiat. Memberi sebuah keseimbangan. Orang yang menunggu kita jatuh itu pasti ada. Yang lagi memperhatikan kita beranjak naik juga ada. Yang melemahkan kemampuan kita itu ada. Dan yang bangga memiliki kita juga ada. Hidup ini selalu memberikan keseimbangan. Di mana ada yang mensupport kita habis-habisan itu ada. Namun ada juga yang menguras mental kita habis-habisan juga ada. Proses seperti itu akan selalu kita lalui. Beginilah hidup. Namun tetap saja kita harus menikmati prosesnya. Siapa yang ingin hidupnya ringan? Diringankan hidupnya, mengalir rezekinya bahkan dari hal yang tidak dia duga-duga. Bagaimana kuncinya? Bekerja itu penting, tapi ada yang dipercepat oleh Allah, ada akselerasi. Kamu kerjanya seperti biasa, tapi rezekinya datang, hidupnya mudah, enak gitu. Buka Quran surah 65, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami akan lepaskan dari kungkungan persoalan kehidupan. Kami berikan solusi dari setiap masalahnya. Bukan nggak punya masalah, tapi ketika akan menghadapi masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya datang dari sisi yang tidak diduga-duga. Rizki jangan digambarkan dengan uang saja, jangan dengan materi saja. Ketenangan itu rizki, kenyamanan itu rizki, sehatnya anak-anak itu rizki, keturunan itu rizki.